Hai, halo Sobat Stand to Six. Welcome to 6LB. Ngobrol Asik bareng Tusik. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, ya. Ada 4 calon dari kandidat Ketua OSIS periode 2025-2025. Sebelumnya, silakan Kak Farisa, coba kenalkan diri dulu. Ini siapa ya yang ada di sebelah gue? Siapa nih ya kira-kira? Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Farisa Putri Amaya dari kelas 9G. Di sini saya sebagai Ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, baik. Nah, ini adalah Ketua OSIS periode tahun sebelumnya. Nah, hari ini kita kedatangan 4 calon kandidat Ketua OSIS yang akan melanjutkan tugas saya Iya, selanjutnya. Coba silakan Kak Farisa, bisa kita mulai perkenalan dulu. Monggo, silakan mungkin bisa dari calon kandidat nomor 1 bisa memperkenalkan dirinya. Izinkan saya. Silakan. Kita izinkan. Kita izinkan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Adiswara Asar dari kelas 8G. Oke, lanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rosalina, aku dari kelas 8G. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Kristal Anindita dari kelas 8C. Halo Sobat Stand to Six yang lagi nonton di rumah nih. Perkenalkan nama saya Hana Aisyah Syakira dari kelas 8F. Wah, biasa sekali ya Kak Farisa ya. Semangat nih kayaknya ya, Bu. Sekali. Nah, kalau tadi kalian udah perkenalan diri dari kelas mana gitu kan dan namanya siapa, kayaknya Bu Ajeng sama Kak Farisa pengen tahu dulu nih jargon dari masing-masing kandidat biar kita tahu ya semangatnya kalau pengen jadi ketua OSIS tuh semangatnya seberapa nih, atau mungkin pengen lihat karakter dari masing-masing calon seperti apa gitu. Benar kan Kak Farisa ya? Benar sekali. Mungkin bisa dari kandidat nomor 1, bagaimana jargonnya? Atau mungkin dari yang mau dulu nih? Iya. Saya Kak mau Kak. Monggo silahkan. Kandidat nomor 4, silakan bagaimana jargonnya? Ikan hiu makan biskuit. Jangan lupa pilih nomor 4, Besti. Oke. Selanjutnya. Hai semuanya. Jangan lupa ya untuk pilih nomor 3. Oke. Jangan lupa buat pilih nomor 2 karena yang asli udah pasti ada di nomor 2. Cihu. Oke. Inilah nomor 1 karena yang terbaik ada di tanganmu. Saya baru sekali. Iya, nggak apa-apa. Mungkin karena paling ganteng di sini ya. Mas Evan jadi agak grogi gitu ya, Kak Karisa. Oke, sudah siap dengan tanya jawab kita hari ini? Siap. Besti. Kak Farisa bisa diboleh. Oke. Mungkin untuk permulaan ya, ini aku sama Bu Ajeng mungkin mau tahu dulu nih, kira-kira kalian sebelum mungkin dari kelas 7 itu pernah ikut eskul atau organisasi apa aja nih selain OSIS MPK? Pengalamannya. Boleh, silakan. Siapa dulu? Ini kayaknya cepet-cepetan aja nih. Iya. Oh iya, monggo silahkan. Kenalkan, nama saya Rosalina. Saya sebelum masuk ke organisasi OSIS, saya ada ekstrakurikuler. Saya masuk di ekstrakurikuler Paskib sama Inti Pramuka. Oke. Di situ sebagai apa mungkin di Paskib dan Pramuka? Belum. Anggota ya? Saya masih anggota biasa. Boleh? Saya, Oh iya, silahkan. saya dulu pernah ikut Paskib, namanya dikeluarkan karena Iya. Dikeluarkan. Oke. Nggak apa-apa, ini jujur. Iya, bagus. Nggak mau ikut taekwondo karena saya malas itu sebenarnya. Oke. Jangan mau ke sekolah jauh. Oh, jauh. Iya. Semoga nanti kalau misalnya Mas Evan memang benar-benar niat ya jadi ketua OSIS, kebiasaan-kebiasaan yang buruk seperti apa tadi yang sudah disebutkan? Malah. Iya. Oke, saya. Monggo silahkan Kristal. Oke, jadi sebelumnya saya sudah menjadi ketua kelas 7 dan juga saya mengikuti
ekskul yaitu paduan suara dan juga eh, karawitan. Kemudian saya sebelumnya juga saya mengikuti organisasi OSIS sebagai MPK. Oke, terima kasih. Sama. Nah, kalau dari saya nih, sebelum saya ikut OSIS, saya itu ikut kegiatan ekstrakurikuler tari nih. Begitu. Jadi penari ya. Iya. Kayaknya pengalamannya Mbak Hana, Mbak Kristal, dan dua yang lainnya juga Bu Ajeng tahu sering ini ya, sering banyak job ya kayaknya di luar sekolah. Ya, bisa dibilang gitu. Iya, nanti bisa kita jelaskan sambil berjalannya waktu. Oke, bisa dilanjut Kak Vanessa. Pertanyaan berikutnya. Nah, dari kalian sudah ngasih tahu ke kita nih, kalian udah ikut eskul apa aja, terus organisasi apa aja. Prestasi yang pernah kalian capai dari bidang kalian ini kira-kira apa? Mungkin bisa di bidang olahraga, seni, atau mungkin akademik. Silakan. Mau nggak silakan? Saya pernah waktu SD juara 1 itu ASN Luar biasa. tingkat kota dan juara harapan 1 tingkat provinsi. Kemudian waktu di SMP ini saya juga sering mengikuti lomba pencaksilat. Di antaranya saya ikut seni atau yang fight gitu. Oh, sanding ya. Iya. Oke, berikutnya. Kalau saya waktu SD pernah mengikuti juara lomba jujitsu se-Surabaya, Oh, juara 3. Lalu saya sering sekali ikut lomba-lomba tentang takbir gitu, Oh. jus 30-29 sama jus 1 gitu. Kalau di SMP saya waktu itu lomba basket di SMK Barunawati, juara harapan 3. Oke. keren. Kalau saya di SMP ini saya pernah juara 3 lomba menyanyi di SMA Hang Tuah 4 Surabaya. Oke. Kemudian saya selain prestasi di bidang lomba, saya pernah diajak untuk ikut paduan suara Gita Bahana Pelajar Surabaya yang termasuk dalam mewakili SMP Negeri 26. Keren sekali. Berikutnya. Nah, kalau dari saya nih, saya biasanya ikut-ikut lombanya itu lomba pageant dan juga tari tradisional. Nah, kalau lomba beauty pageant itu tahun 2021 saya itu berkesempatan menjadi finalis Putra Putri Tari Cilik tahun 2021. Tahun 2023 saya berkesempatan menjadi finalis Putri Kebaya tahun 2023. Dan tahun 2024, alhamdulillah saya menjadi juara 2 Putra Putri Seni Jawa Timur tahun 2024. Dan sekarang saya sedang mengikuti putra-putri tari cilik lagi tapi yang tahun 2025 nih. Nah, kalau yang untuk tari cukup banyak ya Bu Ajeng ya. Iya, udah. Banyak sekali. Ya, nggak bisa disebutin. Satu-satu. Oke. 4 calon kandidat ketua OSIS kita ini ternyata keren banget ya Bu ya. Banyak prestasi di bidang seni ataupun non akademik di bidang olahraga dan lain-lain ternyata. Otaknya main, skillnya main, kreativitasnya juga main gitu. Tuh. Nah, ini semuanya kan pasti kita tahu punya prestasi tadi yang sudah disebutkan gitu ya. Bagaimana caranya kamu membuat balance antara prestasimu sama kalau misal nanti jadi benar-benar terpilih menjadi menjadi ketua OSIS periode 2025-2026. Gimana caranya biar balance dua-duanya, tapi nggak lepas tanggung jawab dari sekolah. Kamu tetap jadi ketua OSIS yang benar-benar bertanggung jawab sesuai yang sudah kamu janjikan. Mungkin siapa yang bisa menjawab terlebih dahulu? Mau? Mungkin saya dulu bisa. Iya. Nah, kalau cara saya untuk memanajemen waktu adalah dengan cara saya itu melihat dulu nih hari ini kegiatannya ada apa aja nih. Mungkin yang di luar sekolah ada latihan nari nih di hari apa dan apa, latihan modeling nih di hari apa dan apa gitu. Nah, saya ini menyusun jadwal. Nah, mama saya sebagai manajer saya juga itu membantu manajemen waktu saya di sekolah dan juga di luar sekolah seperti itu. Iya, Mbak Hana setahu Bu Ajeng, Mbak Hana sangat sibuk sekali di luar ya, makanya Wah, terpilih juga sebagai apa?
tadi bisa disebutkan Putra Putri Seni putra putri seni. Jawa Dan Timur. itu apakah memang waktunya itu biasanya dilaksanakan ketika weekend seperti Jumat ya Sabtu Minggu gitu? Ya, Nah, tapi itu kalau pemilihan gitu nggak setiap Jumat, setiap Sabtu dan Minggu ya Bu ya? Nggak setiap Sabtu dan ya kegiatannya kegiatan yang apa? kegiatannya yang terrealisasi ketika terpilih menjadi putra putri cilik biasanya ngapain? Nah, itu sebulan sekali biasanya kita melakukan advokasi kayak seperti program kerja, mendatangi anak-anak PAUD dan mengajari nari atau berbincang-bincang seperti itu. Itu hanya sebulan sekali saja. Itu hanya sebulan Iya. sekali. Misal katakanlah dalam sebulan sekali tersebut ya berbenturan kayak Kak Farisa. Kita tahu Kak Farisa sebagai apa Kak kalau di kota Surabaya ini? Kebetulan saya juga mengikuti organisasi pelajar Surabaya. Keren, Keren. keren. Dan di sana sebagai Koordinator divisi LH. luar biasa. Oke. Sudah aktif di sekolah, aktif juga di luar sekolah. Nah, setahu Bu Ajeng, Kak Farisa itu setiap hari Sabtu sama Minggu tuh selalu sibuk, selalu keluar Dispen. benar. Jadi rumah kedua gitu sampai sekali. Menurut Kak Farisa itu bagaimana nanti? Apakah Mbak Hana ini bisa gitu? Atau bisa dijawab Mbak Hana sendiri? Gimana caranya kamu mengatur, memanage waktumu itu supaya ya yang di sekolah harus tetap jalan gitu loh. Iya, ya. Iya kan? Kita ya tetap Harus balance. Nah, cara saya nih, saya lihat dulu nih di kegiatan luar sekolah itu kegiatannya seperti apa. Kalau semisal saya kurang dibutuhkan di kegiatan luar dan saya lebih dibutuhkan di kegiatan di sekolah, mungkin saya lebih memilih kegiatan di sekolah karena mungkin yang di luar yang beauty pageant itu kan ada bukan hanya saya ya Bu ya, ada yang juara 1 2 3-nya, ada yang intelijensia. Nah, itu kan bisa ditangani dengan mereka seperti itu Bu. Kalau di sekolah kan mungkin butuh saya, jadi saya di sekolah. Seperti itu. bagaimana Kak Farisa? Sudah klik sama jawabannya? Sudah. Oke, Jadi melihat mana yang lebih preferensinya yang penting. Kan mungkin yang lain juga. Kalau misal kalian bentrokan nih antara kepentingan di sekolah ketika kalian misalnya berhasil terpilih menjadi ketua OSIS nanti. Kalau ada kegiatan yang bentrokan sama organisasi, kalian akan seperti apa menanganinya? Kalau menurut saya, jawaban saya sama seperti Hana. Saya akan melihat dulu. Saya akan meminta jadwal kepada gurunya, guru pembimbingnya. Kemudian saya kayak menanyakan, oh ini apakah ada jadwal selanjutnya? Kemudian jika bentrokan, saya bisa melihat mungkin nanti yang lebih penting latihan les atau apa. Tapi kalau latihan les itu nanti saya bisa menanyakan ke guru pembimbingnya karena memang tidak hanya saya, karena saya kan di luar sekolah lebih suka di paduan suara. Sehingga pasti lebih banyak anak yang dibutuhkan juga, tapi tidak harus saya. Jadi saya bisa memilih OSIS juga. Jadi saya jawabannya sama dengan Hana. Seperti itu. Selanjutnya mungkin Kalau untuk eh, saya kan kurang ini gitu ya, kegiatan di luar. Kalau saya kegiatan di luar mungkin waktu latihan saja, latihan silat itu waktu malam. Jadi saya bisa sedikit libur atau saya bisa latihan di rumah. Jadi kalau untuk organisasi saya bisa membagi waktu di rumah. Oh, jadi waktu luangnya daripada Hana dan Kristal katakanlah lebih banyak ya, karena memang kegiatan di luarnya nggak terlalu banyak gitu. Oke. Yang terakhir silakan saya. Kalau mungkin saya ada kegiatan di sekolah, saya lebih banyak ada kegiatan di sekolah Ibu, karena banyak ada basket, impram, dan lain-lain. Tapi kalau kegiatan di luar sekolah, mungkin saya hanya ada latihan buat tahfidz. Karena saya bakalan lomba juga. Nah, jadi mungkin saya bakal minta jadwal buat ngaji juga, itu kapan latihannya. Kalau memang ada lebih penting OSIS, ada lebih mementingkan saya bakalan meminta buat ada waktu lain nggak Bu, buat ganti jadwal. ganti jadwal gitu. Nanti kalau misalnya ada ulangan. Kalau misalnya ulangannya UTS atau ulangan akhir semester, saya bakal meminta untuk ada yang bisa gantiin saya tidak. Nah, tapi kalau hanya ulangan harian, saya akan maksimalkan di OSIS karena pasti sudah bisa untuk ulangan susulan. Gitu.
secara nggak langsung kita dengar tadi jawabannya hampir sama ya. Jadi mereka akan lebih memprioritaskan apa yang ada di sekolah ya, sambil memikirkan kira-kira memang lebih urgent yang mana, nanti menyesuaikan. Seperti itu ya Kak Farisa. Monggo Kak Farisa bisa dilanjutkan lagi. Nah, setelah kita tadi udah tahu background kalian masing-masing dari identitas nama lengkap, kelas, hobi, dan ekstrakurikuler yang pernah diikuti, aku pengen tahu nih, aku penasaran. Kira-kira apa sih motivasi kalian sehingga mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS periode 2025-2026? Mungkin bisa kalian ceritakan atau kalian sampaikan? Oke. Ya, silakan. Siapa dulu? Pasti kan ada motivasinya ya. Aku pengen mencalonkan diri ya karena aku merasa seperti apa. Bisa dijelaskan? Mungkin bisa saya dulu. Silakan. Ya. Motivasi saya ikut pemilihan ketua OSIS adalah saya ingin melatih diri saya untuk mengenal kepemimpinan. Saya juga ingin melatih diri saya untuk bisa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan. Saya juga ingin tampil percaya diri terlebih dalam public speaking dan juga saya berkeinginan untuk belajar lebih banyak tentang leadership seperti itu. Oke, keren sekali jawabannya. Mungkin berikutnya silakan saya. Siapa yang ini? Saya mungkin Ya, Silakan. silakan bisa. jadi moto saya yaitu good innovation for generation. Artinya yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa harus selalu berpikir ke depan dan berinovasi sebanyak-banyaknya agar untuk negara, untuk bangsa kita yaitu bangsa Indonesia. Oke, keren. Bukan yang berapa woi. Bawa negara dia. Oke, 2050. Aduh, kalau saya, motivasi saya menjadi calon ketua OSIS, saya ingin meningkatkan karena kan dulu sebelumnya saya menjadi ketua kelas di kelas 7 sehingga saya ingin meningkatkan potensi keorganisasian lagi. Kemudian saya juga ingin mengharumkan nama SMP Negeri 26 Surabaya. Nah, seperti itu. Wah, Kalau untuk saya ingin mengikuti organisasi OSIS dan menjadi ketua OSIS itu karena saya ingin meningkatkan rasa kepemimpinan saya. Karena kalau dari orang tua saya juga itu sering memimpin sesuatu seperti ayah saya itu memimpin suatu organisasi pencak silat penuh seperti satu tim. Jadi saya ingin menyamainya ya, mengikuti Mengikuti jejaknya. jejaknya. Oh, benar-benar. Jadi ada yang dilihat ya. ya Untung yang dilihat positif ya. Alhamdulillah. Iya. Jawabannya keren-keren ya Kak Farisa ya. Punya motivasinya masing-masing, punya tujuan masing-masing untuk lebih mengembangkan dirinya ya Bu Ajeng. Misalkan, kan pastinya nanti akan ada ketua OSIS yang terpilih nih, salah Iya. satu dari kalian. Misalnya, salah satu dari kalian nanti sudah terpilih menjadi ketua OSIS, terus kalian pastinya itu akan banyak kegiatan tugas keluar atau biasanya kita sebut dispen. Iya. Kalau suatu saat guru kalian ini ada yang menegur kalian karena nilai kalian itu tertinggal jauh dari teman-teman kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Oke. Silakan. Sudah paham pertanyaannya? Sudah. Ada yang bisa menjawab sekarang? Silakan. Silakan. jika saya merasa nilai saya ketinggalan, saya akan mengejar nilai saya karena nilai itu masuk ke untuk masa depan saya. Iya, iya. Saya kan juga bercita-cita untuk menjadi polisi. Oh, iya. Siapa Masuk polisi? ke akademi. Jadi saya juga harus meningkatkan kemampuan saya. Iya. Itu yang harus kamu lakukan gitu ya. Untuk ke gurunya bagaimana? Tadi pertanyaan gitu ya. Gurumu menegur. Terus kamu bagaimana kamu menanganinya? Menyikapinya. Ya saya minta tugas tambahan atau mungkin jika ketinggalan ulangan atau apa saya minta ulang susulan agar nilai saya bisa baik lagi. Gitu. Mungkin ada jawaban yang berbeda. Bisa dari saya mungkin. Silakan. Nah, kalau misal tertinggal pelajaran nih, nah saya tuh bakalan
bertanya sama teman saya, ini tadi itu ada catatan apa sih? Nah, nanti saya catat lagi di rumah seperti itu. Mungkin saya ketinggalan materi catatan yang hari ini. Nah, kalau semisal ada ulangan nih, nah saya bisa komunikasi dengan gurunya. Bu, mohon maaf tadi saya gini gini gini, boleh minta susulan seperti itu. Nah, kalau semisal yang tadi gurunya tidak memperbolehkan nih, nah saya akan mungkin menjelaskan kepada gurunya dan juga berkomunikasi, "Bu, mohon maaf ini ada kegiatan seperti ini, mohon diizinkan ini untuk dispatch," seperti itu, gitu. Oke. Keren, keren. Berikutnya, Mungkin saya. iya silakan. Silakan. Jadi kalau misalnya saya tertinggal jauh oleh teman-teman saya akan terus-terus belajar karena di rumah saya juga mempunyai saya juga les di rumah. Oh, Nah, nanti tugas-tugas itu saya kerjakan oleh guru saya, seiring berjalannya waktu pasti akan terselesaikan tugas itu. Nah, kalau masalah saya ditegur, saya akan menerima saran dan apapun itu yang bisa masuk ke saya. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya memang salah, saya akan meminta maaf kepada guru saya. Dan kalau misalnya tidak dibolehkan oleh guru saya juga bakal meminta, Bu, saya meminta tolong untuk mengikuti disiplin kali ini karena memang penting untuk diri saya dan masa depan saya. oke. Kalau saya akan meminta tolong kepada teman saya juga untuk meminta catatannya atau apa. Mungkin kalau ternyata saya ada dispen lagi, saya akan meminta seperti catatan tambahan-tambahan. Seperti kan biasanya ada kayak PPT-nya atau diberi tugas tambahan seperti itu. Kemudian nanti akan ngobrol juga sama gurunya. Jadi kayak mungkin butuh saran atau gimana sih caranya supaya nanti itu supaya tidak di-spend sama belajarnya itu bisa berkurang kayak gitu. Terus nanti itu bisa juga kayak ibaratnya kayak sharing-sharing sama gurunya juga. Jadi kayak tanya-tanya gitu. Gitu. Oke, jawabannya menarik sekali ya. Tapi sependengaran Bu Ajeng sama Kak Farisa, bagus jawabannya karena kalian sebagai anak atau siswa yang baik tentunya pasti harus meminta maaf kepada gurunya karena memang kalian meninggalkan pelajaran dan berusaha untuk menutupi apa yang sudah kalian hilangkan tadi, yaitu pelajaran-pelajaran yang harus dikejar, tentunya seperti itu ya kan. Nah, ini tadi kayaknya kita sudah ngobrol panjang lebar gitu, tapi ada yang terlewat ini kayaknya Kak Faris. Apa tuh, Bu? Visi misi. Iya, visi misi ya. Iya. Sampai lupa nih saking asiknya kita ngobrol. Ya karena biasanya kalau mencalonkan presiden ada visinya, ada misinya. Sama, ini mencalonkan sebagai kandidat ketua OSIS pasti mempunyai visi misi ini dan pasti setiap pribadi berbeda-beda. gitu kan. Betul. Nah, mungkin agar teman-teman yang nonton ini juga tahu visi misi kalian dari para calon kandidat ketua OSIS kira-kira ini apa aja. Mungkin silakan bisa dari siapa yang mau mulai duluan? Siapa? Oke, silakan. Siapa yang Kayaknya nggak ada, mungkin dari saya dulu aja deh. Ya, siap. silakan? Baik, visi saya yaitu menjadikan OSIS yang aktif, inovatif, dan juga berkarakter, serta jadi wadah aspirasi dan pengembangan diri siswa. Misi saya yaitu yang pertama, meningkatkan keikutsertaan siswa dalam kegiatan lomba-lomba di sekolah dan juga ekstrakurikuler. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung bakat, keterampilan, dan juga kreativitas siswa. Dan yang ketiga adalah menjaga kedisiplinan yang sudah tertata di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Oke, berikutnya silakan. Siapa yang bisa melanjutkan visi misinya? Saya. Oke, Silakan Kristal. Oke, visi saya adalah saya ingin menjadi pemimpin yang baik. Saya juga akan menciptakan event yang menarik, positif, dan juga berguna bagi minat dan bakat siswa yang pastinya akan disediakan lapangan eh, bakat yang beragam. Kemudian misi saya adalah saya ingin membentuk lingkungan yang positif. Saya juga akan membuat peraturan-peraturan yang pastinya akan berguna bagi siswa-siswa SMP Negeri 26 Surabaya sehingga disiplin dan juga akan mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya, silakan. Mungkin saya.
Ya, Silakan. silakan Rosa. Visi saya adalah membangun lingkungan sekolah yang seru, inspiratif, dan bersemangat melalui program-program inovatif, kolaboratif, sehingga setiap siswa merasa nyaman, bersemangat, dan termotivasi untuk terus belajar dan berkembang. Lalu, misi saya yang pertama yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterlibatan siswa, dan yang ketiga ada memperkuat peran OSIS di lingkungan sekolah. Oke, silakan Mas Evan. Dari yang paling ganteng nih. Dari ini dong, yang punya cantik, cantik, cantik kok ganteng. Ada Kak Farisa ini. Silakan, ayo, biar gak grogi. Iya. Kenapa Mas Malik? Kenapa ada apa? Oh ya, aman ya. Silakan saya. Ya, visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan potensi siswa, juga eh, meningkatkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di antara siswa, serta menjadikan OSIS sebagai organisasi yang demokratis. Misi saya yang pertama adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mampu mendengar saran atau kritikan dari berbagai kalangan di sekolah, ya intinya semua warga sekolah. Dan yang kedua, membentuk rasa kekeluargaan dan kebersamaan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, meningkatkan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan siswa melalui berbagai kegiatan juga. Sudah? Sudah. Kalau kita dengarkan tadi visi misinya berbeda-beda ya, tiap kandidat, dan ada yang menyebutkan tentang mungkin potensi, kreativitas, dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana cara kalian merealisasikan visi misi yang sudah kalian sebutkan tadi, supaya itu bukan cuma menjadi slogan belaka. Jadi audiens kita di rumah atau teman-teman kalian nanti yang mungkin akan memilih kalian itu nggak mikir kalau oh ekspektasiku seperti ini nih, ternyata realitanya seperti ini. Supaya mereka tidak down seperti itu, bagaimana cara kamu merealisasikan visi misi kalian? Mungkin bisa disebutkan satu saja programnya. Mungkin yang ingin kalian jalankan untuk merealisasikan visi misi kalian. Mungkin saya boleh duluan. Silakan, silakan. Jadi saya itu ingin membuat seperti Spend to Six Carnival atau Fiesta. Nah, di situ murid, guru, dan juga vendor sponsorship itu bisa berkolaborasi untuk menjalankan kegiatan tersebut seperti itu. Jadi nanti saya berusaha untuk mencari sponsor-sponsor gitu ya untuk mendukung berjalannya kegiatan tersebut. Terus juga mungkin kita bisa mengundang bintang tamu mungkin Bu. Ya, seperti itu seperti influencer atau yang bisa menginspirasi teman-teman gitu. Atau mungkin juga di dalam kegiatan tersebut kita membuka seperti talk show itu seperti berbicara dengan guru yang menginspirasi. Nah, jadi sebelum acara itu dimulai mungkin bisa teman-teman itu memvoting nih guru yang menginspirasi kalian tuh siapa. Nah, nanti kalau yang paling banyak nih kita undang nih buat ngobrol-ngobrol bareng nih. Gimana sih kok bisa menginspirasi murid-muridnya gitu, Bu. Seperti itu. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, Selanjutnya. Saya. Oke, Jadi saya memiliki program yang akan bekerja sama dengan MPK atau ketua kelas dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi programnya itu kan di lomba 17-an atau di lomba hari-hari besar lainnya ada lomba menghias mading kelas. Nah, lomba menghias mading kelas ini hanya dilihat oleh teman-teman yang ada di kelas dan juga beberapa teman yang mampir di kelas temannya tersebut. Oleh karena itu, supaya semua anak-anak di SMA Negeri 26 Surabaya melihat kreativitas dari per kelas, saya memiliki program supaya mading di lobi tengah itu digunakan untuk menghias ide. Seperti yang baru-baru ini Timnas menang 6-0 seperti itu. Nah, bisa sebagai ide di mading tersebut. Itu untuk kelas 7A itu seminggu. Kemudian seminggu berikutnya kelas 7B dan seterusnya seperti itu. Berarti digilir gitu ya. Iya, betul sekali, Kak. Selanjutnya. Mungkin saya Boleh. saya mungkin akan mengadakan festival Java. Jadi di situ nanti itu kita bakalan berkolaborasi kepada anak-anak tari atau kepada anak-anak padus untuk menyanyikan lagu
lagu daerah atau tari-tarian tradisional seperti itu. Nah, jadi nanti setiap anggota OSIS akan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Nah, itu akan dibagi oleh setiap sekbid. Saya akan berkoordinasi oleh uh, ketua sekbid-sekbidnya gitu, seperti itu. Oke. Kalau menurut Yang saya terakhir. dan sesuai dengan misi saya yang menjadikan OSIS sebagai organisasi yang demokratis, ya saya ingin mendengar suara dari semua kalangan sekolah, semua warga sekolah. Jadi saya akan membawa kotak suara untuk agar tahu salahnya di mana, Pak, untuk meningkatkan OSIS agar jadi lebih baik lagi. Oke. Dan untuk meningkatkan potensi, saya akan meningkatkannya melalui berbagai kegiatan seperti event atau apa gitu. Oke. Bagaimana dengan jawabannya keempat kandidat ini? Kak Vanessa? Yuk, Sudah cukup? sudah Oke. cukup. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Kak Vanessa? Kalian kan di sini mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, aku ingin tahu nih, kira-kira kalau kalian melihat OSIS MPK periode 2024-2025, apa sih kira-kira hal yang mungkin kalian kurang suka atau mungkin kalian ingin perbaiki, kalian perbarui dengan kalian mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Jadi mungkin kekurangannya dari periode yang lalu yang ingin kalian perbaiki di periode kalian. Jangan sungkan untuk mengkritik selama itu baik ya Kak Farisa. Kak Betul. Farisa untuk menerima kritikan, benar. Karena semua kritikan itu fungsinya untuk membangun. Ya. Betul. Oke, ada yang sudah siap? Silakan. Jadi mungkin dari tahun kemarin saya ada saran untuk periode selanjutnya, yaitu untuk mengaktifkan kembali satgas-satgasnya. Karena saya lihat-lihat dari tahun kemarin sampai tahun sekarang belum ini Bu, belum apa namanya, belum pasti, kayak masih ada yang bolos, Iya. ada yang gini-gini gitu. Nanti saya bakalan aktifin kembali, dan saya juga waktu itu sudah akan berjanji ke Bu Sri untuk waktu berjualan saya akan ke apa namanya, ke kantin OSIS untuk melihat siapa yang nggak hadir, saya akan menemui di kelasnya. Oke, itu benar sekali sih. Jadi sebenarnya satgas itu kan seperti piket ya. Seperti piket kalian di kelas. Orang piket kalian di kelas aja kadang itu kan pasti tidak terlaksana dengan baik ya. Ada saja anggotanya yang mungkin tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Sama saja, apalagi ini satgas yang mungkin lingkupnya lebih besar, gitu kan, satu sekolah gitu kan. Ada yang namanya satgas pagi, sapa salam, kemudian ada satgas piket kantin ya, piket kantin ada, terus kemudian ada yang duha juga, banyak sekali, dan jaga kantin OSIS juga ada gitu ya. Itu kamu juga harus jadi ketua OSIS yang benar-benar bisa menjamin semua itu bisa berjalan dengan lancar, tertib gitu. Benar sekali. Oke, berikutnya. Mungkin saya. Ya, Silakan. silakan. Jadi di OSIS kemarin itu saya melihat berdasarkan sifatnya kakak-kakaknya. Seperti di MPLS kemarin itu tuh ada beberapa adik-adik itu yang bilang itu kalau kakak-kakaknya itu sok sibuk. Terus habis itu kakaknya itu suka rame di belakang. Terus habis itu kata-katanya juga kasar kayak begitu. Jadi kayak sifatnya itu kurang menjamin mungkin gitu. Mungkin kayak gitu aja gitu. Bisa mungkin dari saya. Ya, silakan. Nah, kalau saya mungkin mirip-mirip seperti Kristal ya, yang waktu MPLS itu saya menerima, saya itu dapat chat dari, ini sedikit cerita aja ya, mendapatkan chat dari adik-adik katanya, kakak-kakaknya tuh ini apa kurang ramah gitu, terus habis itu kayak nggak welcome sama adiknya gitu, kayak sibuk sendirilah intinya seperti itu, dan juga ya perkataan itu tadi seperti Betul itu. sekali. Apalagi sekolah kita adalah sekolah ramah anak. Ya, Iya, itu benar sekali. menjadi kakak-kakak yang ramah tentunya. Ya, mungkin itu menjadi sebuah ini ya, kritikan yang tentunya nanti diharapkan bisa diperbaiki di periode berikutnya. Berarti kalian yang nanti tugasnya adalah memperbaiki itu semua. Tadi kayaknya ada yang belum menjawab ya? Oh iya. Ya, yang paling ganteng sekali lagi ketinggalan. Pak, silakan saya. Sama juga saat MPLS. Jadi
kakak-kakak bagusnya itu menyampaikan informasi yang kurang lengkap. Jadi eh adik-adik bagus ini lihatnya di Instagram, sedangkan yang tidak punya HP kan jadi bingung kalau ya. Jadi saat di sekolah saya sebagai kakak terus ditanya-tanyain, ya banyak pertanyaan. Ya, ya, berarti nanti tanggung jawab kalian gimana caranya kamu bisa mengkoordinasikan dengan anggotamu, ya apa semua itu bisa tersampaikan ke adik-adik yang ada di rumah, nggak hanya lewat media digital ya, tetapi bagaimana menyampaikan secara langsung. Kamu harus tahu kapan waktunya menyampaikan ke adik-adikmu semuanya. Sudah bisa menjamin itu semua bisa Sudah. diperbaiki di periode berikutnya. Ya, sudah. Insya Allah sudah siap ya, Ya. siap untuk memperbaiki. Tapi ini aku mau menanggapi sedikit nih, Mbak Boleh Aca. silakan Mbak Nisa. Boleh silakan. Mungkin tadi kan kalau dari Evan itu bilang karena ada kurangnya penyampaian informasi. Jadi dari OSIS itu menyampaikan informasi melalui media digital. Iya. Sebenarnya itu karena kebijakan dari sekolah juga tidak memperbolehkan adanya grup MPLS. Nah, kami itu tentunya selalu menyampaikan informasi melalui kakak gugus. Nah, tapi untuk apa ya, mungkin ada yang nggak masuk atau mungkin ada informasi yang terlewat, itu kami sampaikan melalui IG OSIS. Dan kalian juga, kita kan bareng-bareng ya. Nah, setiap pulang MPLS selalu ada yang namanya evaluasi. Siap sekali. Jadi mungkin nanti saat di periode kalian, kalian bisa melakukan yang lebih baik lagi, yang terbaik. Seperti itu. Ya, ini saran yang baik ya dari kakak OSIS periode 2024 ya, 2025. Yang menurut Bu Ajeng dan insya Allah menurut guru-guru lain dan karyawan di SMP Negeri 26 sudah cukup berhasil dalam membawa organisasi OSIS kemarin. Jadi sudah menjadi pemimpin yang baik ya, teman-teman. Kita juga ditemenin oleh ada wakil OSIS, kemudian ada ketua MPK, ada sekre OSIS, ya terus kemudian ada Koordinator umum tentunya yang setia menemani dari tadi. Ada kan pertanyaan lain, Marisa? Kalau ada, silakan dilanjutkan. Mungkin ini kita mengarah lebih ke keorganisasiannya. Bagaimana kalian menangani sebuah organisasi? Aku mau tanya nih. Misal, kalian tempatkan diri kalian bahwa saat kalian menjadi ketua OSIS nanti, lalu akan ada event besar yang akan kalian jalani. Nah, kalian dengan teman-teman pengurus lainnya itu sudah merundingkan dengan pembina OSIS juga bagaimana event itu akan berjalan. Ide-idenya, rundown, kepanitiaan, dan lain-lain. Nah, terus tiba-tiba nih, H-3 event, pembina kalian menyampaikan bahwa adanya sanggahan dari beberapa pihak guru dan ada ide baru, ide masukan kayak, oh ini diganti gini aja. Apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana kalian menyikapi peristiwa tersebut? Yes, pertanyaan yang bagus. Silakan dijawab. Mungkin saya dulu. Ya, silakan Asa. Jadi kalau misalnya ada yang diubah atau lomba-lombanya yang akan diubah, itu saya akan mengkoordinasikan kepada PJ yang akan ketua PJ-nya. Apakah bisa untuk diganti lombanya? Jika bisa, kita pasti akan mengusahakan untuk mengutamakan lomba itu tadi yang yang disarankan oleh guru-guru atau pembina-pembinanya. Tetapi jika memang tidak bisa untuk diubah, saya akan meminta tolong untuk pembinanya untuk tidak mengubah lomba itu atau rundown itu karena sudah H-3. Tapi tetap akan diusahakan untuk memaksimalkan hal yang terbaik. Oke, gimana? Mungkin Berikutnya? berikutnya. Mungkin Ayo, saya, ya silakan. Oke, jadi mungkin saya akan menyetujui gurunya, tetapi sebelum itu saya setuju dengan Rosa. Saya akan koordinasi juga dengan sekbidnya, tapi mungkin nanti saya juga akan misalnya gurunya itu memaksa, jadi saya meminta tolong untuk sekbidnya itu juga. Oh ya sudah Bu, jadi saya juga akan berusaha untuk mengganti, jadi seperti itu. Jadi mengizinkan apa yang dimau gurunya karena gurunya memaksa. Kalau tidak, ya saya setuju dengan jawabannya Rosa. Untuk gurunya saya meminta maaf. Tapi kan biasanya ada beberapa guru yang tidak setuju dan tetap memaksakan, Kak. Seperti itu.
Jadi gitu. Oke. Silakan. Kalau misalnya saya kan berbicara dengan ya sama PJ lombanya karena mungkin saya dalam lomba itu saya menjadi ketua panitia terus jadi saya juga harus bisa mm, mengondisikan hal seperti ini. Yang kedua, jika memang lombanya tidak bisa diganti, lombanya tidak bisa diganti, saya ya akan minta maaf kalau dulu harus tadi. Tapi saya akan mengerjakan segala cara untuk tetap mendampingi lombanya jika bisa. Ya. Oke. Oke. Baik, saya yang terakhir nih ya. Kalau saya itu saya sangat terbuka dengan saran dan juga kritik dari guru-guru ya Bu ya. Jadi kalau misal nih ada guru-guru yang mungkin mengusulkan, wah lomba ini nih bagus nih bisa dilaksanakan nih. Nah saya kebetulan kan juga sudah membuat nih lombanya, kepanitiaannya juga sudah siap semua, tinggal menjalankan kegiatannya. Nah kalau semisal ada guru yang tiba-tiba bilang seperti itu, mungkin saya bisa lihat dulu nih lomba ini, saya pertimbangkan dulu nih, kalau saya masukin di sini, kira-kira waktunya cukup atau enggak. Nanti anak-anak nanti bingung atau enggak, wah aku harus nonton yang ini nih, aku harus nonton yang ini nih. Nah kan biasanya kan gitu ya Bu ya. Jadi saya melihat dulu nih, ini kira-kira bisa dimasukin enggak ya, bisa dimasukin yang ke hari apa gitu. Kalau semisal emang bisa nih lomba-lomba dari saran guru itu dimasukin, ya saya harus berkoordinasi ya dengan PJ-nya, PJ lomba-lombanya seperti itu. Kalau semisal tidak bisa nih, saya juga pastinya meminta maaf kepada gurunya. Mohon maaf Bu, ini lombanya sudah full, sudah ditata, jadi tidak bisa ditambahkan lagi seperti itu. Oke. Bagaimana Kak Farisa? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sangat puas. Iya. Punya jawabannya masing-masing dengan solusinya masing-masing tentunya. Tuh. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu. Oke, silakan penutup ya. Pertanyaan penutup atau? Oh belum. Ini untuk yang oh ya sudah. Oke. Oke. Pertanyaan penutup kalau gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, sebentar. Wait. Aku ingin tahu kira-kira seberapa besar kepercayaan diri kalian? Kalian seberapa yakin kalian ini akan terpilih menjadi ketua OSIS? Nyatakan dalam bentuk persentase dan kira-kira apa yang kalian punya di diri kalian yang tidak dipunya di kandidat lain sehingga kalian merasa persentase kalian untuk menjadi ketua OSIS itu lebih besar. Silahkan. Mungkin Pertanyaan penutup yang bagus. Oke, silakan. siapa? Mungkin Siapa yang paling percaya diri yang terlebih paling dahulu percaya diri. untuk menjawab? Silakan. Saya Silakan. Silakan. Wah, Eh, gan-ganan gini. Silakan. Ayo silakan. kalau pesan dari saya menjamin kalau bisa menjadi ketua OSIS itu mungkin sekitar berapa 25% atau 50%. Karena saya pasti yakin jika semua siswa itu memiliki pilihan yang terbaik. Oke. Jadi kalau saya memang belum bisa jadi yang terbaik, iya Pak. Saya juga nggak bisa yakin kalau saya belum terbaik juga. Oke. Jadi mungkin dari semua kandidat mempunyai kelebihan saya, cuma kalau dari saya bisa lebih sabar dalam menangani semua situasi dan saya nggak gampang marah. Oke. Oke, silakan. Yang lain silakan. Atau buatin dulu nih. Enggak dong. Oke, saya Oke, akan. Kristal, silakan. Oke, persennya saya ada 50 sampai 85%. Oke. Oke. Saya diri. Iya, harus. Kelebihannya karena saya kan dalam visi dan misi saya lebih mencondongkan ke minat dan bakat seperti itu ya. Oke. Ya. Silakan. Silakan. Saya mungkin. Ayo silakan. Kalau saya pasti 100% yakin ya dengan karena saya yakin saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim aja ya Bu ya. Nah, kalau semisal kelebihan saya mungkin ya apa ya? Saya sabar. Sabar ya makanya. Jangan banget. Oke. Jangan. Oke.
Silahkan. Silakan yang terakhir. Oke, mungkin kalau saya sudah pasti lebih dari 1000. Ada yang lebih dari berapa? Mungkin saya kelebihannya kalau di organisasi Iya. nggak semua saya bisa sabar sih sebenarnya. Cuman di organisasi OSIS insya Allah bisa sabar. Oh, Bagi waktu gitu. Jadi Iya. ya gitu. Oke. soalnya kalau di OSIS tuh semua jadi sabar ya. Sudah sangat sabar. Sabar sekali. Sabar sekali. Sabar. Lidahnya insya Allah ya kan. Ya, sabar Bu, sabar. Nah, itu tadi tanya jawab yang sudah kita lakukan terhadap calon kandidat ketua OSIS periode 2025 2026. Oke. Bu Ajeng sebagai pembina OSIS dan tentunya Saya sebagai ketua OSIS mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya 4 kandidat ini yang sudah meluangkan waktunya untuk duduk di kursi panas ini ya kan. Panas nih, panas. Yang panas kursinya aja atau mungkin sampai badan Badan juga panas. bantal ya. Iya, namanya balik panas. Oke. Semoga nanti siapapun yang terpilih bisa menjadi ketua OSIS yang benar-benar bisa membawa nama baik SMP Negeri 26 Surabaya ya ke kancah internasional. Ada kalimat penutup silakan Kak Farisa. Waduh. Benar. Mungkin untuk sebelum penutupan, ingin melihat lagi nih Bu, semangatnya para calon kandidat. Oke. Mungkin bisa kalian sebagai penutupan, kalian bisa tinggalkan kesan kepada penonton, mungkin bisa dengan jargon yang kayak, oh ini identik banget nih sama kalian. Mungkin silakan bisa dari calon kandidat nomor 1. Ya. Oke. Pilih nomor 1 karena pilihan yang terbaik ada di tangan kalian. Oke. Jangan. Jangan lupa pilih nomor 2 karena yang asli udah ada di nomor 2. Cihuy. Do more of what you love. Jadi jangan memaksakan, tapi jangan lupa untuk pilih nomor 3. Ikan hiu makan biskuit. Jangan lupa pilih nomor 4. Terima kasih audiens yang ada di rumah. Jangan lupa untuk mencoblos calon kandidat OSIS periode 2025-2026 di minggu depan. Dan pencoblosan juga ada orasi dari calon kandidat OSIS. Jadi silahkan kalian bisa pilih mulai dari sekarang. Kalian bisa lihat dari podcast ini ya Bu Ajeng, bagaimana calon pemimpin kalian. Tentang pilihan kalian, kami mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.